mimpi kita bersama, membangun Indonesia lewat pajak. Ini bukan soal paksaan, ini soal kesadaran. Setiap hari kita semua punya mimpi. Mimpi untuk masa depan yang lebih baik. Jalanan yang mulus, sekolah gratis untuk anak-anak kita, pelayanan kesehatan yang terjangkau, dan negara yang kuat dan disegani. Tapi pernahkah kita bertanya dari mana semua ini berasal? Tulang punggung mana yang mampu mengakomodasi segala fasilitas umum? Tulang punggung itu semua adalah pajak. Pajak yang adalah motor penggerak yang memastikan mimpi-mimpi kita terus berjalan ke depan. Pembangunan terus berjalan sesuai dengan kebutuhan perekonomian. Sebuah tantangan besar tentunya adalah rasio pajak kita di Indonesia ini masih relatif rendah. Bukan sekedar angka, ini adalah cerminan dari tantangan yang lebih dalam. Perihal kepatuhan dan kesadaran pajak yang dibayarkan oleh elemen masyarakat dalam membangun kehidupan perekonomian sesuai dengan fasilitas dan sumber daya yang dikelola dalam menjalankan sektor-sektor perekonomian. Tentunya dengan besaran tarif pajak yang telah ditentukan oleh negara, kita semua berkewajiban menunaikan sesuai dengan kegiatan perekonomian yang kita lakukan, seperti belanja baju, belanja makanan, makan di restoran, tol, dan segala aktivitas perekonomian di media sosial yang juga telah diatur besaran pajak oleh pemerintah. Apa itu kesadaran pajak? Selama ini banyak yang mengira patuh pajak itu karena takut akan sanksi, takut akan denda yang akan diterima jika ketahuan tidak menunaikan kewajiban pajak. Namun, kepatuhan sejati bukan terlahir dari ketakutan, namun akan kesadaran menunaikan kewajiban dari fasilitas yang telah digunakan dan sumber daya yang dikelola. Sebagai warga negara, tentunya akan lebih berbuah kebaikan dan kepuasan apabila menunaikan pajak secara sukarela, dengan mengetahui dan memahami pentingnya dan fungsi dari pelaksanaan kewajiban pajak kita. Dan akhirnya melaksanakannya adalah sebuah bakti dan kontribusi nyata sebagai pergeseran pola pikir individu masyarakat untuk berkontribusi bagi kemaslahatan bersama. Kesadaran pajak bukan muncul begitu saja, ia dibangun di atas 4 pilar utama. Yang pertama adalah pengetahuan tentang pajak. Itu adalah fondasi yang kuat dan perlu diketahui aturannya. Jika tidak, kita bisa salah langkah. Yang kedua adalah sosialisasi yang efektif dari pemerintah, yang harus menjadi jembatan menerjemahkan bahasa hukum yang rumit menjadi pesan yang mudah kita pahami. Kampanye kesadaran pajak harus menyentuh semua kalangan, dari perusahaan besar hingga pekerja lepas di dunia maupun di digital. Yang ketiga, dan ini yang paling rapuh, yaitu kepercayaan kepada pemerintah. Dengan bersedia membayar pajak karena percaya uang itu akan ditukar dengan layanan dan pembangunan untuk kita semua. Ini adalah kontrak sosial. Yang keempat adalah kualitas pelayanan dan keadilan. Proses yang mudah seperti e-filing dalam mengisi form pajak sangat membantu. Dalam sisi lain, penegakan hukum dan sanksi harus adil, tidak tebang pilih, tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Dari keempat pilar tadi, ada satu yang sedang mengalami ujian terberat, yaitu kepercayaan. Kasus penyelewengan dan korupsi oleh oknum aparat pajak yang diberitakan luas menjadi pukulan telak kepada masyarakat. Hal ini secara langsung menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Persepsi negatif ini sangat berbahaya dalam merusak kontrak sosial antara masyarakat dan negara.
Bukan lagi sekedar masalah administrasi, ini adalah krisis kepercayaan yang menjadi akar masalah rendahnya kesadaran dan kepercayaan dalam menunaikan pajak. Perlunya ada transparansi dan akuntabilitas serta secara integritas oleh pemerintah dalam mewujudkan dan pengelolaan pajak. Bagaimana solusinya dalam membangun kembali kesadaran pajak? Yaitu harus dimulai dari akarnya dengan strategi holistik. Strategi yang pertama yaitu edukasi sejak dini. Mari kita masukkan pendidikan pajak dalam kurikulum sekolah untuk menciptakan generasi masa depan yang sadar pajak dan semangat dalam mengelola fasilitas yang telah pajak berikan kepada masyarakat. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Kita perlu tahu uang pajak itu kita gunakan untuk apa. Pemerintah harus berani menunjukkan alokasi anggaran secara terbuka dan transparan yang mudah dipahami. Misalnya sebuah platform digital yang menjadi langkah nyata untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat dalam pelaporan penggunaan uang pajak. Yang ketiga adalah reformasi birokrasi dan penegakan hukum tanpa kompromi. Setiap pemerintah harus tegas dan transparan. Ini akan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga amanah. Pada akhirnya, meningkatkan penerimaan negara tidak bisa lagi hanya mengandalkan paksaan atau sanksi, namun tentang membangun kesadaran kolektif yang adalah tugas bersama, dan bersama pemerintah juga bertugas untuk amanah membangun kehidupan dari pajak secara transparan dan adil. Tentunya sebagai warga negara, membalas kepercayaan itu adalah sebuah tanggung jawab dalam kontribusi